Sahabat Nusantara, mari kita sejenak jelajahi waktu lampau. Kita sejenak mereview kehadiran majalah untuk anak, yaitu majalah Bobo. Majalah ini sudah hadir di Indonesia selama 50 tahun. Debut perdana pada tahun 1973 dengan bermodalkan 16 halaman majalah yang dicetak di atas kertas koran. Sebuah majalah anak yang mengadopsi majalah dari Belanda dengan beberapa penyesuaian di sana-sini. Dan berikut ini reviewnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara, pada kali ini admin akan membahas tentang sebuah majalah yang admin mendapatkan beberapa hari yang lalu, yaitu Bobo 50 tahun. Ini merupakan edisi koleksi terbatas 50 tahun majalah Bobo ya. Isinya akan berisi 50 lebih cerita terbaik sepanjang masa, dan di sini ada bonus stiker nih ya. Oke. Nah, majalah Bobo ini ternyata sudah terbit 50 tahun di Indonesia ya. Kebetulan ini admin mempunyai koleksi Bobo perdana ya, yaitu pada tanggal 14 April tahun 1973. Nah, Bobo ini diadopsi dari majalah Bobo Belanda. Di sini sudah terbit semenjak 68 ya, tapi ini koleksi admin di tahun 69 dan beberapa lagi di tahun-tahun berikutnya ya. Diadopsi dari Belanda. Kemudian ini Bobo di akhir-akhir ya, sekitar tahun 2000-an. Nah, kita coba lihat ya penampilan Bobo edisi terbatas ini lumayan agak tebal ya. Kemudian di belakang, sampul belakang ada seluruh foto bersama, gambar dari grafis dari Bobo yang famili utamanya ya, keluarga utamanya. Nah, kita buka coba ya. Pertama adalah di sini ada tentang pohon keluarga. Nah, ini di sini ada dua pohon keluarga, ini keluarga emak, dan di sini yang terakhir adalah keluarga bapak ya. Oke, kita coba kita bahas dulu yang keluarga bapak ya. Di sini ini bapak, kemudian ini menikah sama emak gitu ya. Di sini ada paman gembul, jadi paman gembul itu adalah adiknya dari bapak. Kemudian ada bibi Mimi Jerami, paman Arthur Fokker, kemudian ada kakek nenek ini ya. Nah, di sini keluarga utamanya ya, ada Bobo, Coreng, Upik, Cimut. Kemudian dari bibinya bapak ini ada Cidut ya. Nah, di awal penerbitan famili utama, keluarga utama adalah emak, bapak, kemudian Bobo, Coreng, Upik, Cimut sendiri ini belum ada ya. Kemudian ini juga kakek Hida, Udut, kemudian nenek ini juga tidak ada ya. Bibi Mimi Jerami ini juga di awal juga tidak ada. Mari kita coba lihat sekarang di keluarga emak, family tree-nya seperti apa. Ini ada nenek, ini dari awal nenek ini memang tampil ya di majalah Bobo ini. Kemudian ada paman yang tidak pernah keluar di awal, yaitu paman Dik sama paman Erik ya. Kemudian bibi Titi Teliti, bibi Tutup Pintu ya, ini dari awal muncul. Kemudian Tutut Kutu Buku, ini di awal muncul. Tetapi baru beberapa tahun kemudian muncul Lobi-Lobi, kemudian Dudung, dan Simpul ya. Seperti tadi, Cimut ini sendiri di awal ini belum ada ya. Nah, jadi memang ada evolusi cerita Bobo ya, baik secara ceritanya maupun secara grafisnya, penggambarannya. Oke, jadi coba kita lihat sekarang daftar isinya seperti apa ini. Daftar isinya ini ada tentang Cergam, keluarga Bobo, cerita dari negeri dongeng, Paman Kikuk, Bona, kemudian komiknya ada Denny Manusia Ikan, Pak Janggut, dan Juwita dan Sisirik ya. Kemudian di sini ada rupa-rupa ya. Nanti kita coba buka dulu untuk yang Bobo ya. Di sini Bobo dengan tampilan awal seperti ini ya.
Kemudian buku ini diadopsi 100% dari buku Belanda, tidak ada penyesuaian grafisnya, bahkan rumahnya pun memakai rumah tipe Belanda ya, seperti ini. Ini seperti itu buku, walaupun nanti kita akan perlihatkan evolusi bukunya sendiri seperti apa ya. Kemudian yang cergam yang kedua adalah tentang, ini masih buku ya, cerita dari negeri dongeng ya, dengan tokoh utama Nirmala ya, ini yang baik hati, kemudian Oki ini yang sedikit usil gitu ya, kemudian ada Ratu Bidadari, ada Pipiot ini di awal tidak muncul, Pak Tobi penyihir ini ya dari awal muncul, Pak Dobleh muncul ya. Kemudian dayang-dayang, beberapa dayang-dayang ini tidak disampaikan di sini. Nah, ini juga terjadi beberapa evolusi dalam grafis penggambarannya. Ini grafis awal dari cerita dari negeri dongeng ya, ada Ratu Bidadari. Kemudian yang sering muncul juga di karakter dari negeri dongeng adalah Sultan ya, dengan permandi dari terbangnya juga kuda sembrani. Ya, di sini beberapa karakter yang sering muncul. Nah, kemudian di sinilah dayang-dayang ya, dayang-dayang ini sering dimunculkan oleh cerita ini. Nah, ini kemudian ini grafisnya udah berevolusi ya, agak berbeda dengan yang pertama tadi. Kemudian di akhir juga ini juga sudah berbeda juga karakternya. Ini juga seperti ini terkena sentuhan digital ya, jadi agak berbeda ininya. Inilah evolusi yang ini. Kemudian ada Denny Manusia Ikan. Nah, Denny Manusia Ikan ini sebenarnya tidak full terbit di buku, memang di tengah dia muncul, kemudian juga berakhir di tengah juga ya. Jadi menceritakan tentang anak yang tertinggal yang akhirnya untuk survival, dia mempunyai adaptasi, bisa bernafas di dalam air ya. Dia berusaha mencari orang tuanya selama 8 tahun, dan di akhir cerita ini Denny ini akhirnya menemukan kedua orang tuanya. Dia mengembara di bumi dengan berenang ya, ceritanya dia bisa berbicara bahasa ikan. Kemudian Pak Janggut, cergam ini muncul sekitar tahun 80-an ya. Kemudian ini juga adaptasi dari komik luar negeri ya, Pak Janggut. Kemudian Juwita dan Sisirik, sepertinya ini adalah muatan lokal ya. Juga ini ada terjadi evolusi di awal, grafis di awal tidak seperti ini, hitam putih dan tidak secantik ini grafisnya ya. Judul di awal adalah Juwita dan Siti Sirik ya. Nah, kemudian diganti ya menjadi Juwita dan Sisirik, lebih soft ininya untuk judulnya. Jadi cergam berikutnya adalah Paman Kiko ya. Paman Kiko ini adalah mengadopsi dari cerita bubu di bahasa Belanda. Nah, cuma di sini dilakukan stilir untuk menyesuaikan muatan lokal dan sesuai dengan kondisi lokal ya. Jadi Paman Kiko kalau di bahasa Belandanya, di buku Belandanya judulnya adalah Om Stuntel ya. Di sini sepertinya dilakukan regrafis, redrawing ya oleh artis Indonesia, disesuaikan dengan kondisi lapangan Indonesia. Oke, berikutnya adalah ya, ini terjadi evolusi juga ya, di Indonesia dengan tokoh utama adalah Paman Kiko, Hussein dan Asta ya. Nama ini juga berbeda dengan yang di majalah Belandanya. Berikutnya adalah cergam Bona, gajah kecil berbelalai panjang, dengan tokoh utama adalah Bona dan Rongrong, seekor kucing ya, yang ini menjadi jenaka. Kisah-kisahnya ya. Jadi ceritanya Bona ini bisa mengeksploitasi belalainya yang panjang untuk menyelesaikan masalah
dia sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Oke, demikian ini untuk Bobo 50 tahun, apa yang tersirat di dalamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah sahabat Nusantara menjelajah waktu melihat koleksi yang dimiliki admin pada 3 tahun awal penerbitan majalah Bobo. Berikut koleksi tahun pertama. Tahun kedua. Tahun ketiga. Terima kasih untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan membunyikan genta untuk tetap selalu mendapatkan update. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.